Majelis Tabligh Aisyah, sampaikan ajaran Islam berkemajuan, bersumber Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang sama-sama kita hormati, kita muliakan ibu-ibu pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Kudus, ibu-ibu jamaah pengajian rutin Aisyah yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah karena sampai siang hari ini dengan kondisi yang rada sumuk ya, tapi kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Sehat sedaya ya ibu-ibu. Alhamdulillah. Jamu buatan kepanggil. Ternyata ketemu ibu tetap awet muda, cantiknya tetap seperti 3 tahun yang lalu. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir pada pengajian siang hari ini diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan usia yang panjang oleh Allah, diberikan keberkahan dan rezekinya dompetnya tebal. Alhamdulillah, amin. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur dan senang bisa silaturahmi dengan panjenengan semuanya. Seminggu yang lalu saya di WA Ustazah Naili untuk diminta silaturahmi ke ibu-ibu damel selingan, mau berarti rasa kangen. Pengenane Ustazah Naili bilang kula kajian ingkang dipun amanahkan wonten kesempatan siang punika wonten kalih pertanyaan. Ingkang pertama berkaitan dengan amplop. Katanya amplop. Khususnya sebentar lagi kita akan mengadakan pemilihan kepala daerah serentak. Termasuk di kabupaten kita ada berapa calon? 2 calon ya. Sati dari Ciboro, 2 calon. Memang dalam realita di masyarakat kita tidak bisa kita pungkiri, setiap ada pemilihan umum atau ada pemilihan pilkada tidak bisa luput dari yang namanya amplop. Paling kiro kan biasanya sing paling kandel kita pilih tak coblos. Sehingga muncul pertanyaan dari ibu Aisyah, apa sih sebenarnya hukum kita menerima amplop dari calon-calon pemimpin kita? Kalau 2023 kemarin, keempat itu kita memilih presiden antara Pak Prabowo sama Pak Anies. Nanti bulan November itu kita akan memilih pemimpin di kota kita tercinta, Kudus. Milih Pak Samani apa Pak
pada kesempatan yang pertama ini saya menyajikan materi pertanyaan yang pertama gitu. Nanti kalau cukup dari pencekap kita sambung kalian materi yang kedua, bagaimana Muhammadiyah memberikan kriteria, memberikan panduan di dalam memilih pemimpin. Ketika saya tema kita politik uang dalam pandangan Muhammadiyah. Kan judulnya ada pas gitu. Kalian amplop jadi kan jualnya amplop lo tak boleh. Karena di sini mungkin cuma 1.000 berusaha. Ibu-ibu yang kami hormati, sebenarnya Majelis Tarjih dengan Pusat Muhammadiyah sudah pernah menerbitkan buku yang berjudul Fikih Anti Korupsi. Ini sejak tahun 2006 sudah ada buku Fikih Anti Korupsi menurut perspektif para ulama Muhammadiyah. Jadi kalau jenengan baca buku ini, menurut saya ibu-ibu sampai waktu saya gak ada buku ini buku ini. Isinya sudah cukup komprehensif, cukup lengkap, dengan mengewas. Mungkin kalau kirimi file ini. Nah ini bukunya itu, kalau nggak ada file PDF, mungkin kurang kirim dari WA-nya Bu Nelly, monggo dengan mungkin files ini lengkap, bikin korupsi, perspektif ulama Muhammadiyah. Nah posisi ini orang bernama Kofre, ketika itu. Di sini coba kita bersani daftar di sini itu awal-awal. Nah ini mulai daftar isi. Udah sini. Nah ini jadi satu lengkap. Kalau kita baca isi dari buku ini sudah lengkap. Mulai dari latar belakang, pengertian korupsi, motif-motif dan sebab-sebab orang itu melakukan korupsi, jenis bentuk korupsi, dampak negatifnya, kemudian dalam perspektif Islam bagaimana, sampai kepada politik, kesejahteraan pegawai rakyat dan sebagainya, bahkan sampai isinya ada strategi pemberantasan korupsi dan ada juga sanksi-sanksi, hukuman-hukuman kepada orang yang korupsi. Jadi bukunya waktu kita halaman itu 159 halaman. Kita jadikan kurang koper masak. Insya Allah minimal dibaca cover ini. Kalian daftar di sini. Mungkin kalau kirim ini buat usah tugas buku. Kalau pagi gratis file PDF dibuat. Jadi ini yang isi dalam buku tersebut sudah cukup komprehensif, cuma karena waktu kita singkat saya buatkan ringkasannya. Dan pertanyaan panjang dari Ibu Aisyah Kudus sudah ada yang mewakili pertanyaan dari Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
yang disidangkan pada hari Senin 28 Agustus 2023, berarti setahun yang lalu. Saya bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah melaksanakan kegiatan FGD, Forum Group Discussion, dengan tema Panduan Warga Muhammadiyah Menghadapi Politik Uang dalam Pemilu Serentak 2024. Jadi masih hangat ini, karena pilkada baru nanti akan kita laksanakan bulan depan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami menyampaikan permohonan kepada Majelis Tarjih dan Tasdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar dapat memberikan fatwa untuk pertanyaan kami, yaitu bagaimana hukum Islam terhadap praktek politik uang. Maksudnya amplop itu di sini, jadi bukan hanya amplop saja, tapi politik uang pada pemilu serentak 2024, baik hukum untuk pemberi maupun untuk yang menerima. Nah, kalau untuk permohonan fatwa itu biasanya nanti Majelis Tarjih itu mengumpulkannya di buku tanya jawab agama. Ini kumpul fatwa-fatwa. Ini atas Santos ini mengandung iklan. Sekarang sudah sampai jilid 9. Kalau sudah dibahas di Munas Tarjih, kemudian sudah ditanfidz oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, nanti masuknya dalam buku HPT, Himpunan Putusan Tarjih. Ini lebih kuat daripada tanya jawab agama yang sudah mengikat yang ini. Kalau yang tanya jawab agama itu fatwa untuk panduan, cuma sifatnya belum mengikat seperti yang ada di HPT. Kalau HPT pada persyaratan harus pakai ini, untuk panduan. Termasuk para ustadz kembali kalau menyampaikan fikih ya pakai ini, khususnya kepada warga Muhammadiyah. Ataupun jangan berbeda silakan, tapi ketika menyampaikan kepada warga Muhammadiyah dihimbau satu pandangan, yaitu yang sudah diputuskan dalam kitab hadis. Ibu-ibu yang Allah hormati, secara singkatnya jawaban dari Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang politik uang atau money politik di sini saya menyebutkannya tidak semua, tapi saya coba ringkasnya yang kiranya penting, dan tidak usah saya sebutkan pasal-pasalnya ya, undang-undang tentang money politik, tentang undang-undang tentang korupsi dan sebagainya itu panjang nanti. Meskipun di jawaban aslinya ada, mudah-mudahan dikutip semua oleh Majelis Tarjih. Dalam literatur keislaman, istilah yang sepadan dengan politik uang, kalau ada bagi-bagi amplop atau serangan fajar itu dalam agama dibahasakan dengan istilah apa bu? Apa nih? Tinggal dulu. Rishwah, suap, sogok, atau bahasa suap namanya. Sehingga merujuk pada kamus Lisanul Arab dan Mu'jam Al-Wasit disebutkan bahwa riswah berarti pemberian kepada seseorang untuk tujuan atau kepentingan tertentu. Jadi ada pemberian sesuatu, something, baik itu amplop ataupun parsel, kado, apapun.
kalau nanti ada kepentingan tertentu. Ini secara bahasa begitu. Tapi untuk melihat makna luasnya yang lengkap, kita melihat makna secara istilah, secara terminologi. Di sini para ulama, semisal Al-Jurjani, beliau mendefinisikan rishwah sebagai mayu'ta li'ibqalil haqqi atau li'ihqaqil batil, sesuatu yang diberikan untuk membatalkan kebenaran, ibqalil haqqi untuk menolak kebenaran, atau untuk merealisasikan kebatilan. Ini makna rishwah. Kalau menurut As-Sun'ani, ini yang cukup populer mungkin, dengan pelayanan terpanggil Pak Sun'ani, terpanggil Pak Sun'ani ya depan. Jadi bukan Pak Sun'ani, Pak Sun'ani. Ini pengarang kitab nama Subulus Salam. Kita tinggal hibur ngaji santri-santri di pondok pesantren Muhammadiyah Gresik. Kitab Subulus Salam. Subulus Salam itu syarah Bulughul Maram. Bulughul Maram itu ringkesan. Dengan lebih lengkap namanya pun Subulus Salam. Di sana disebutkan arti rishwah, sehingga dikutip dalam kitab HBT jilid 3. Betapa dengan kitab ini kira-kira begitu apa ya? Ada sih ada. Mungkin dengan buka halaman 117. Berarti ini sudah menjadi keputusanku. Kalau putusan tarjih itu lebih kuat, tidak hanya sekedar fatwa. Kalau fatwa mengikatnya tidak sekuat putusan. Sehingga di sini disebutkan rishwah artinya upaya memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu. Dengan mari aqua, misalnya pun sak gelas, bu tak paringi aqua, ini kuno gatos paringi bak wali jenengan. Ayo, kudune jenengan mari bak wali jenengan. Itu maksudnya pun upaya memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu. Contoh lain apa? Misalnya kalau nonton ini soal ibu-ibu, saya contoh ibu-ibu maringi apa? Amplop, apa? Bingkisan, apa? Jajan. Misalnya kalau ini pimpinan daerah Asia dengan upami kalian supaya pimpinan dengan kunjungi buat nama ketua ini. Semua pimpinan dikunjungi. Kemudian ternyata ada udang di balik batu. Karena Aisyah Kudus ini punya amal usaha yang sangat keren dan punya rumah sakit Sarkis di sana. Ada orang yang udah coba saya mengincar jabatan direkturnya yang sangat prestisius dalam hidupnya. Nah ini berarti saya harus berkiranya ngasih sesuatu kepada ibu-ibu pimpinan Aisyah, pimpinan Kudus misalnya. Kalau ini dikasihkan, kemudian ada harapan memperoleh sesuatu, entah itu jabatan atau yang lainnya, nah ini terkategorikan dalam hal rishwah. Baik nanti yang memberikan maupun yang menerima, nanti dia termasuk dalam kategori rishwah atau suap. Dengan rishwah ini di HBT upaya memperoleh sesuatu. Jadi ada harapan, ada keinginan mendapatkan sesuatu, baik jabatan atau apapun, dengan memberikan sesuatu kepada orang. Nah, contoh Jawa ini dipaneni apa? Oli itu apa? Benicin itu juga. Dipaneni oli, gampil kita wonten oli. Dalam politik
uang, riswah atau suap sogok. Ketika kita kaitkan dalam pemilu, itu dimaknai sebagai pemberian dalam bentuk apapun kepada masyarakat atau kepada pemilih yang sudah punya hak pilih, dengan tujuan mempengaruhi mereka agar memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu. Nah, ini loh, ketika dikaitkan dengan politik ada tujuannya, pasti tujuannya agar dia memilih calon tertentu dan tidak memilih calon yang lain. Baik itu menggunakan sumber dana dari perorangan, baik modalnya sendiri, karena kebetulan mungkin dia pengusaha besar, dia menjadi miliarder. Jadi kalau di Jepara, salah satu calon namanya Mas Didit, itu pengusaha besar, eksportir ikan laut, sudah sampai keluar negeri. Memang kemungkinan sampai miliaran, bahkan ratusan miliar kekayaannya. Sehingga dengan uang yang sangat banyak itu mungkin dia rada galau gitu, bosan lah. Bosan. Sampai nggak ada kata-kata, ada dengan pribon. Kurang negeri ya. Nah ternyata namanya manusia itu punya naluri manusiawi, sudah punya banyak ingin banyak lagi, sudah punya kata banyak ternyata masih ada yang dikejar lagi, namanya popularitas. Itu kok buiman itu nganggur tapi nyalon bupati. Ternyata yang Mas Didit ini terkenal bisnismen yang sangat besar, berhasil dan sukses, sehingga uangnya banyak, bisa menggait banyak partai. Di mayoritas partai bisa bersarang ke Mas Didit semua. Hanya satu atau dua yang menjadi rivalnya. Jadi baik dari perorangan, modalnya sendiri, kemudian swasta, dia kerjasama dengan lembaga ataupun perusahaan lain atau instansi lain, maupun dana itu dana publik. Ini ketika digunakan untuk tadi mempengaruhi orang agar dia memilih salah satu dan tidak memilih yang lain, maka termasuk dalam hal money politik dalam pemilu. Saya ketika begini ibu, nggak tahu ibu. Dari kantor ya Bu. Hukum riswah ini kalau nyampe ini murni dari takjil loh Bu. Mungkin apa takjil kemarin teori sejuta balik. Kita nanti berusaha setelah baca ini, nanti kita coba untuk praktekkan, kita coba semampu kita untuk terapkan dalam kehidupan kita, terutama nanti kalau sedang diuji dengan bulan November ada serangan subuh, dengan sudah ngaji ini masih mau terima atau tidak. Jadi untuk riswah jelas disebutkan di sini haram, haram, bukan haram, bukan halal, bukan halal, itu jelas haram, bahkan termasuk dosa besar. Di sini dijelaskan dari surah Al-Baqarah, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil. Wa tudlu biha ilal hukm
diharamkan litakulu fariqan min amwalin nas bil ithmi wa antum ta'lamun. Al-Baqarah ayat 188. Ini larangan yang pertama dari ayat. Tidak boleh kita memakan harta sebagian dari kita, harta teman kita dengan cara yang batil. Karena riswah itu batil, termasuk haram, maka dia terkategorikan sebagai al-batil, amwalukum bil batil. Ayat Al-Baqarah di atas juga tegas melarang secara makna harta batil ini dihubungi oleh Nabi sebagai harta yang haram. Ketika dikaitkan dengan riswah, ada hadis yang sangat terkenal dan saya yakin panjenengan sebagai sahabat hafal. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Allah menikah laknat Rasul yang melaknat itu Rasul kepada Rashi. Rashi itu orang yang menyimak, orang yang nyogok. Wal murtashi orang yang disogok. Sehingga kata laknat ini berarti jauh dari kebenaran atau sesuatu yang tercela dan dikutuk. Yang mengutuk siapa? Ya Allah. Sehingga ini menunjukkan tentang keharaman money politik atau suap. Termasuk dalam HPT jilid 3 nih, Ibu naik buka yang halaman 117. Kalau saya mungkin coba kita cek, kita dibuka halaman 117. Kami lah betul. Bagus. Saya bacakan bukunya nanti sama enggak. Dalam hadis di atas, penyuapan merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat dikategorikan korupsi. Ini kan agak keras malahnya. Pelakunya tidak hanya yang menyuap, tapi juga meliputi penerima suap, perantara antara orang yang menyuap dan yang disuap. Ini gimana perantara betul ini? Berarti perantara ini apa? Sukses. Perantara dan penerima suap. Kan sama ya? Ada orang yang menyuap, bahkan meliputi perantara antara penyuap dan penerima suap. Kita ke HPT jilid 3 halamannya 117. Ini keras kalau Muhammadiyah itu memang keras. Dengan bola-bola keras ya, bola besar Muhammadiyah. Ini dalam rangka memang menyampaikan kebenaran ya. Nanti karena orientasi kita tidak sesat, tapi memang untuk membumikan Al-Quran dan As-Sunnah. Meskipun mungkin hari ini belum bisa murni otak 100% nggak bisa kalau kita tidak pakai money politik, tapi fatwa tetap fatwa, disampaikan yang benar. Qulil haqqa walau kana murran, sampaikan yang benar meskipun pahit. Tapi karena obat itu rasanya pahit, kalau kita mau minum dan bismillahirrahmanirrahim, nanti insya Allah juga akan mendapatkan obat itu kesehatan. Ini yang diharapkan masih tadi itu, disampaikan apa adanya. Kalau bisa kita sosialisasi kepada warga kita semuanya, meskipun saat ini belum bisa,
Tapi tetap kita minum obat yang pahit itu karena ke depan Indonesia menjadi negara yang bergantung thayyibatun walaupun ghafur. Nah ibu, sampai detil seperti ini tarjih menjawabnya. Ada kaidah dalam usul fiqh, al-ibratu fil mawdudi lil maqasidi wal ma'ani la lil alfadhi wal mabani. Yang menjadi barometer ukuran dalam akad, dalam hal pemberian misalnya, yaitu maksud dan maknanya. Dimaksud dan maknanya, bukan pada lafaz dan lahiriahnya. Sehingga kalau nanti dikaitkan dengan kaidah ini, ibu-ibu yang kami hormati, maka suap tetaplah suap, sogok tetaplah sogok, dia riswa meskipun terkadang ketika menyerahkan itu kan biasanya macam-macam gitu. Oh, ini sulit apalagi transport mungkin. Namun gede satu teman jenengan. Transport. Ganti bensin. Kemudian ada istilah hibah. Ini hibah dari kami. Mudah-mudahan ibu bisa menerima. Nanti tolong mungkin nomor setunggal abon kesupen. Nomor kali abon kesupen. Belum boleh nyebut nomor setunggal. Nomor kali. Belum ada soalnya kemudian yang ini. Atau sedekah. Nanti kita menggunakan. Niatnya kan sedekah mas. Orang niat. Ini sedekah Tuhan dan niatku sedekah. Karena begitu ya, niatnya sedekah atau sumbangan atau sejenisnya pokoknya. Jadi meskipun niatnya seperti ini, karena ada kaidah al-ibratu fil mawdudi al-maqasid. Jadi hakikatnya barometer dalam suatu hukum itu yang dimaksudkan itu bukan bahasanya, bukan lisannya, tapi yang dimaksud adalah maksudnya, tujuannya, maknanya dia memberi itu untuk apa? Bukan karena laril alfadi, tidak hanya sekedar dari lesannya, lafadznya, perkataannya saja, wal mabani dan lahirnya saja. Jadi saya ditanya apa? Lahirnya kan ini mungkin ketika memberikan dengan bahasa niki hibah, niki uang transport dengan niki sedekah pulau, niki sumbangan saking pulau. Ini maksudnya pun lafaz dan lahirnya itu ini. Tapi dalam hukum, dalam kita menentukan hukum itu tidak cukup dengan lafaz saja, akan tetapi yang dimaksudkan adalah al-mu'udu lil maqasidi wal ma'ani, maksud, tujuan dan makna yang diinginkan. Sehingga kata suap juga berlaku sekalipun nominalnya itu atau pemberiannya kecil atau mungkin tidak berupa uang, biasanya namanya berupa uang, atribut. Kalau atribut beda lagi, benar. Kalau kaos beda lagi. Nanti kaos atribut itu maksudnya ini hal-hal yang dibolehkan. Ternyata dalam berpolitik juga ada hal yang dibolehkan. Sehingga kontestan pemilu, calon-calon bupati, calon presiden, gubernur, tim suksesnya itu tetap dibolehkan menggunakan kekuatan finansialnya itu boleh. Jadi hartanya dikerahkan semua, bahkan sampai pinjaman dia dari kemana-mana, kerjasama dengan siapapun yang dikumpulkan untuk berkampanye, untuk mencari pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
tentunya tetap mempertimbangkan etika berpolitik, sehingga ini sering disebut sebagai political cost atau biaya politik. Ya, memang penting ini, apalagi zaman sekarang kita lihat hampir mustahil kalau mau nyalon kalau tidak modal spesial pun kan benar water, mesti dia modal, entah itu 1 juta lagi, modal 1 juta, modal 100 juta, 500 juta, 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar, tetap dia modal. Dan itu boleh itu, namun digunakan tetap untuk harus memperhatikan etika politik. Kalau negara kita sudah membuat hukum aturan politik, kita taati ini. Termasuk money politik itu sudah ada undang-undangnya resmi. Di pemerintah kita sudah ada undang-undangnya. Money politik tidak boleh, jelas. Sehingga di sini kita buat contoh. Model itu buat apa? Pembuatan alat-alat peraga kampanye ini boleh. Buat stiker, buat banner yang dipasang di jalan-jalan itu boleh. Kemudian kaos dibagikan kepada jenengan, ini asal ya, boleh jenengan dibagikan kaos ya. Kalau pemberian itu diberikan pada masyarakat bagaimana? Begini. Ini coba nanti kita selesaikan mungkin pertanyaan, insya Allah mungkin kita jawab. Kalau diberikan kepada aman usaha, pikiran miliar, jika mungkin saja kita nyimpulkan. Nah ini mungkin ada baliho, ada kaos, poster, gantungan kunci, topi, atribut jilbab, termasuk atribut batin. Termasuk menurut Tarji boleh memberikan imbalan upah atau honor bagi timnya. Nanti yang namanya calonnya pasti punya tim, punya tim sukses. Nah kalau yang mencalonkan memberikan imbalan atau memberikan honor karena sudah mau membantu masang baliho kan butuh bensin, memang dia gunakan untuk kampanyenya, itu sekedar memberikan honor itu boleh. Karena apa tujuannya? Dia tujuannya tidak menyuruh dia, menyoblos dia, tapi dalam rangka untuk bekerja, memasang banner-banner atau berhubungan apa, itu boleh. Sehingga alat-alat peraga yang dipasang oleh calon bupati atau gubernur, ketika dia memberikan kepada pak tukangnya, itu boleh. Ini tadi seperti itu, karena ini belum masuk kerana riswah. Begitu pula boleh masyarakat menyumbangkan bantuan finansial dan sejenisnya untuk membantu kampanye para calon. Misalnya jenengan gede sederet ini, kebetulan calonnya itu oleh kulo mas, Pak Di kulo, kan waktu ya. Kemudian jenengan bantu, kulo tak nyumbang 10 juta misalnya, paling dan biaya kampanye atau untuk sosialisasi atau untuk tim suksesnya biar dikenal banyak orang, kebaikan-kebaikan yang tersampaikan, sehingga yang saya yakin ini benar nanti bisa menang. Jadi kan bantu salah tentu, nanti boleh. Ini boleh. Misalkan mas saya nyalon, dan saya punya uang 100 juta, murni saya berikan, ini mas bantu. Karena mungkin saya yakin ya, ini punya kapasitas yang mumpuni, ilmunya juga di politik dia mumpuni, akhlaknya juga bagus. Atau saudara dengan gadai sederet tetangga, jadi kalau mau ngasih silakan, tapi nanti ada catatannya, ngasih itu nanti tidak harus ada kewajiban ibadah.
Nanti berbeda kalau ini mas kasih 10 juta, nanti kalau gue jadi aku proyek, nah di pengadilan ini mas-mas, yang berbeda di sini. Nanti kalau finansial yang kita miliki kita berikan kepada calon untuk kampanye para calon, ya, itu dibolehkan. Sebab ini berbeda dengan definisi risma yang ada di atas. Di contohnya saya ingat begini, dengan atas yang tahu dan begini. Pemilu tahun 1999, bersihkan begini. Kalau saya SD atau sih, ini kalau ini ikut banget. Bapak-bapak kampanye itu model piangga kurir, model piangga dan berkaos bahkan Thailand dong, urunan kurir. Memang loyalitasnya tinggi, bahkan buat atribut-atribut di seragam yang bagus jadi kampanye bareng-bareng kan. Terus saya mau dengan nyambut Pak Amin Rais yang bebas pejahat. Benar ini kampanye sarang-sarang itu dengan modal sendiri gitu. Tidak seperti sekarang. Tidak mau kampanye kalau tidak dikasih amplop visi. Bahkan kaos pun sekarang dari calon sultan. Dulu kan murni, memang loyalitas kita melalui pemimpin kita anggap dia yang paling baik. Nah kita kan rela berkorban. Ini dalam hal politik. Ini dibolehkan seperti dulu ketika pemilu 90. Cuma sekarang kita jarang ya. Sebelum kampanye lagi, terus bukan dibarengi uang bensin. Untuk dibagi kaos, untuk dibagi macam-macam. Jadi bagaimana kita mengembalikan politik kita yang bersih? Ya salah satunya seperti kita ngaji tentang politik. Sehingga nanti ketika kita mendengar kata politik itu bukan apa? Bukan risi, bukan alergi. Jadi politik itu usah ngaji bahkan politik kalian itu ya, kita sering mendengar ya. Politik bukan sing rusuh-rusuh pokoknya. Jadi kita ngaji masalah politik. Ini sebenarnya tetap yang salah. Tetap kita sampaikan kebenaran. Meskipun kita mungkin belum bisa 100% menjalankan, tapi kita berusaha. Sehingga di akhir jawaban dari Majelis Takji di sini disebutkan pesan-pesannya di seluruh masyarakat wajib untuk menggalakkan gerakan amar ma'ruf nahi munkar demi menyetop tindakan-tindakan terlarang dalam proses pemilu serentak 2024. Misalnya dengan ini begini, saya rada abot, tapi juga dengan kita abot tidak menerima uang suap. Dengan kita zaman siang tidak menerima uang suap. Siapa betul dengan? Sedikit kebetulan suara. Siapa betul dengan? Insya Allah kita mengaji dihimbau dari Majelis Takji untuk tidak menerima uang suap atau justru malah merekam. Nah, dengan wali kendel silakan direkam, rekam terus mungkin jadi upload di media sosial, jadi viral, sehingga nanti tersebar bukti-bukti pelaporan kepada pihak yang berwenang, atau kita sampaikan kepada KPU atau kita sampaikan ke kepolisian kalau sudah terjadi money politik. Kira-kira jangan berani Bu, patut namun ini agak berat. Kalau ideologi seperti itu minimal kita tidak terima dulu. Ibu-ibu normal 100 ribu, sama lima, 100 ribu, tapi rata terima piye. Boeman gue tak terima ya jadi ini semua tak diterima ya di kan seperti ini.
Urusan yang pertama. Yang kedua, para ulama, para ustadz, para dai, mubaligh, ya, termasuk Ibu Aisyah, yang mubaligh, harus menjadikan bahasa politik uang menjadi topik utama dalam ceramah-ceramahnya, khususnya di musim di sekarang ini mungkin bulan Oktober, November kan mau coblosan pilkada kepala daerah, bupati, gubernur. Ini ada himbauan dari Tarji jenengan yang kebetulan diamanai untuk menyampaikan dakwah-dakwah, isi tausiah-tausiah yang mubaligh. Siapa boleh mendengar? Terhadap masalah amplop. Nah, intinya menyampaikan ini. Nanti ini kalau pakai setting dulu gitu, ya kesannya data ini dikirim PPT-nya, powerpoint-nya nanti jenengan bisa buka-buka apa. Jadi harapannya ibu-ibu yang biasa ngisi, hari tausiah ini juga harapnya disampaikan. Kalau money politik itu pandangan Muhammadiyah jelas haram, termasuk rishwah, termasuk suap. Yang ketiga, walaupun saya dari KPU itu baik tingkat daerah, camat, desa, ini juga nanti harus betul-betul menjadi pengawas yang jujur, tegas, dan mencegah terjadinya politik uang atau suap. Sehingga pentingnya kita ikut bergabung di panitia pemilihan itu dalam mengawal. Kalau nggak ada orang jujur, repot. Semua diterima, ya akhirnya money politik. Apalagi mengawal suara itu sangat penting. Jadi saksi-saksi itu juga harus jujur. Saksi harus jujur. Kemudian berikutnya yang terakhir, pemerintah juga diimbau untuk memperketat aturan terkait politik uang, karena sudah ada sebenarnya aturan pemerintah. Kemudian politik itu tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab serta memperberat hukuman yang dijatuhkan atas para pelakunya. Ini yang berat untuk pemerintah ini, dengan serius mengentaskan politik. Kalau kita serius bismillah menghilangkan money politik atau bagi-bagi amplop itu, kita berharap agar nanti terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya serta bangsa Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, betul-betul menjadi negara yang thayyibah, baik kemarifah lojina wa rabbun ghafur, tentunya mendapatkan berkah, ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang diharapkan, sehingga jawaban dari Tarjih tegas, kemudian dihimbau dengan saran-saran di akhirnya. Meskipun mungkin saat ini masih banyak sekali terjadi praktek money politik, amplop pasti ada. Bahkan masyarakat kita kalau tidak amplop, tidak ada amplop, tidak mau malah golput. Memaafkan itu memang berat, tapi jika kita dalam menyampaikan ilmu, karena Islam pasti berkaitan dengan politik, itu Islam juga harus peduli. Tidak boleh kita tadi begini alergi dengan politik, tidak boleh, tetap disampaikan. Kita sampaikan kebenaran, kita bismillah, kita semua mensosialisasikan, semua mubaligh-mubaligh Muhammad yang bergerak menyinggung masalah ini. Saya kira insya Allah lama-lama nanti kan terbiasa, karena sesuatu kalau tidak disampaikan, meskipun itu awalnya itu
mungkin kita merasa risih, merasa bersalah ketika melakukan. Tapi kalau sudah menjadi hal yang biasa, mungkin dirasanya biasa oleh pemerintah kodok. Apalagi tidak pernah ada tausiah tentang politik. Nah kan tidak pernah disinggung katanya. Dan nanti kita merasa biasa saja. Harus biasa apa sebenarnya? Tahu diri ya tak? Tahu karena biasa, tidak pernah disinggung tentang hukumnya. Bisa dikomentar, kalau gak ada pengalaman. Contoh di Ciporo, kalau saya ingat warga Ciporo. Itu wonten kebiasaan di masyarakat Jepara yang mungkin di masyarakat kita itu rada tesih tabu. Kalau kita lihat nyata masyarakat Jepara itu ternyata masih banyak yang terbiasa minum minuman keras. Itu biasa. Yang mabuk mendem itu biasa. Bahkan kalau punya hajat ada gawe mantu nikah, resepsi, pernikahan itu hampir masyarakat Jepara. Bahkan yang pelosok-pelosok, kalau termasuk pelosok, buju. Kalau buju dari kecamatannya Kembang, Bang Sri masih malir-malir, membuat alas-alas jadi ya, masih masuk lagi 10 km ke atas. Orang desa pun kalau punya gawe mantu kebanyakan nanggap orgis yang hidup, kebanyakan seperti itu. Dan dalam tanggapan itu biasanya pasti ada orang-orang yang datang joget, dan jogetnya dia dengan membawa botol aqua. Ini isinya botol bening apa sini? Botol yang cepeng, botol sudah kuning. Ini apa sih itu? Botol yang angker beda dengan botol aqua. Botol yang cium, topi miring, kemarin. Orang tua dan sebagainya. Kalau nyaksikan ada begitu. Kalau pas nyumbang, bersama kita nyumbang, nggak bersama mereka buruk. Nah, yang mereka nak buang boleh dereng-dereng itu. Nah, mereka kan buang 1.000 sampai macam apa beri. Nah, mereka bukan mungkin pulau dapat betul pianda. Betul apa dia apa? Rokok berusaha unggul sampai tes. Nah, jarum dengan bisa tes. Cek gabel pun. 250 ribu. Itu nak tiang biasa, daerah sederek itu tombol biasa, kencang biasa, betul sapres. Mungkin nak misalnya si raja murah dia suka putih, kita dulu sudah putih. Belum kenapa bersama. Suka putih itu sekitar 170 itu minimal. Bapaknya bawa rokok, mungkin istri itu betul enggak betul gendis bawa gula 10 kilo. Yang paling biasa yang paling kecil gangsal kilo. Itu nak nyumbang makan. Kalau makannya biasa. Nah, kalau dia kan luar biasa gitu. Itu sudah menjadi tradisi. Dan nanti yang terima juga dicatat nih Bu. Nah, kalau kami yang ngaji menerima rokok, masuk karung ditulis. Nah, ini Pak Paijan rokok jarum, Mas Mutakin rokok. Kemarin saya juga memberikan edukasi karena kasihan orang-orang desa itu kalau musim manggung itu untuk kelihatan sampai hampir semua masyarakat punya hutang kecil. Apalagi di Jepang jamur BNT kecil-kecil dan BNT itu laku semua karena ketika musim manggung itu banyak orang yang terjepit hutang harus mengembalikan sumbangannya itu. Jadi saya memberikan edukasi, saya tidak memberikan rokok, tapi saya amplop senilai rokok. Amplop senilai rokok. Bahkan si manggung itu kalau kenal pengantin itu, kalau kenal pengantinnya, kalau kenal
kenal bapaknya, kalau palingan apa? Pengantinnya 1, bapaknya 500.000, belum bulan. Dan di sana masih ada tanggapan-tanggapan dangdut. Kalau Pinara ini disuguhi dangdut, dan banyak pemuda-pemuda yang di luar panggung itu joget-joget, bawa minuman keras, bukan biasa. Dan dilihat oleh anak-anak itu, ini anak-anak mereka itu nanggap dangdut dilihat oleh anak SD biasa. Sehingga PR kita di Jepara cukup berat. Saya sering menyampaikan di majelis pabriknya, tarjiknya, sampai ke cabang ranting. Tugas kita sekarang fokus memberantas minuman keras, mengarahkan kepada jamaah kita kalau punya gawe tidak usah nanggap dangdut, ganti saja wayang kulit itu, sama-sama dangdut, sama-sama dangdut, ganti wayang kulit. Jadi seperti itu. Makanya kalau nanggap ini pesannya di tiang boten. Jadi kalau ada orang mantu boten nanggap, itu kesannya orang duit. Sehingga meskipun dia orang tidak punya, karena dia ingin dianggap orang yang punya, dia nanggap. Bahkan disiapkan minuman yang hijau ya, minuman keras. Ini kalau tidak diingatkan, karena mereka sudah terbiasa, ya biasa semuanya itu. Di PR kita beradisanya mengingatkan itu. Nah, itu besar kesehatan satu gitu. Jadi kan kita nyumbang, disuguhi tiang-tiang joget itu perasaan apa? Nyaman tak betul ini? Saya pernah kali itu nyaman, langgar sepeda, disuguhi kan keluar semua, pengen langsung mantap. Nah ini sesuatu yang haram. Kalau terbiasa, nanti mereka pun akan biasa karena tidak pernah diingatkan. Termasuk semua riswah, karena sudah menjadi hal yang biasa, meskipun itu haram. Nanti kalau tidak pernah disampaikan pun nanti akan merasa biasa. Terus ujung ST tapi kan baru biasa itu. Sehingga ini ibu yang kami hormati untuk penyampaian tentang amplop ini. Jawaban dari Majelis Takjid sudah jelas, sudah tegas, sehingga menjadi PR kita bersama, tugas kita bersama untuk amar ma'ruf nahi munkar. Dalam ini kita menyampaikan yang benar meskipun belum bisa diterima, tapi harapan kita ke depan kita sampaikan terus supaya bangsa ini bisa bergerak. Moral para pejabat-pejabat kita ini nanti bisa baik, sehingga nanti terbentuklah negara yang terjatuh lagi pun. Nah, kalau bantuan itu diberikan kepada amal usaha Muhammadiyah bagaimana? Nah, kita lihat akadnya apa? Jadi ini al-ibratu fil uqubi lil maqasid. Maksudnya dia memberikan itu apa? Apakah nanti ada harapan kepala kaum itu harus menyampaikan kepada semua karyawan gitu? Ini loh, kita sudah dikasih bantuan calon nomor urut 1, nomor 2 sudah dikasih 100 juta. Ini untuk membangun alam kita. Jadi nanti mari kita sarap nyoblos nomor urut sekian. Kalau ada maksud itu, ini tetap tidak dibully. Kalau tarjih tegas. Ini pertanyaan jangan mirip dengan yang disampaikan pada Ustaz Ruslan. Ustaz Ruslan itu PP tarjih ketika ngisi pengajian tarjih dengan Ustaz Muhammadiyah. Itu tegas. Meskipun itu tidak dipakai untuk pribadi, tapi kalau diberikan tahu ada harapan yang mewajibkan kepala tahunya menyampaikan kepada semuanya, ini kategori riswah. Tapi ada juga yang berbeda lainnya, silakan diterima. Tapi ini saya anggap sebagai
sedekahi panjenengan, tapi saya tidak mau jamin semua anak buah saya nyoblos jenengan. Daripada uang jenengan dibagi-bagi pada orang yang tidak jelas. Nah ini sedang butuh untuk pembangunan misalkan, ini saya terima, saya anggap sedekah, mudah-mudahan diberikan ganti yang terbaik oleh Allah. Seperti itu bisa diterima. Artinya tadi tidak ada kewajiban ibadah, karena makna risyuah tadi kan ada harapan pasti itu, harapan pasti. Jadi ada ustaz yang beberapa terima saja daripada uangnya digunakan untuk bagi-bagi masyarakat yang tidak jelas, ya kan? Cuma 100.000 kalau diterima dikasih cuma 100.000 ini buat manusia 100 juta gitu. Ini untuk kemaslahatan, silakan. Itu begini. Kemudian yang dari usul ini, pertanyaan pertama tentang apa itu? Bagus. Yang saya ingat yang terakhir, bulan di akhir pensi diberi 100.000 kurang belum. Kalau juga mau foto-fotonya nih, belum dijajan kan matanya. Yang sama pun dengan kalau sudah dikatakan batil ya batil dengan berbagai resikonya. Termasuk pemuda-pemuda tuh ketika dia berkumpul gerombol itu, kalau komunitasnya ada yang bawa minuman keras, bawa rokok, anggaplah yang stres rokok. Komunitasnya rokok dikasih rokok, monggo Pak rokok. Jawabnya, bonten Pak, belum bonten meses. Karena dia lagi belum gaya kan. Dikasih, ini loh Mas. Sing paling larang ngerti, cium. Minuman keras atau anggur yang paling asli dikasih. Ini minuman keras tuh. Kalau kita nolak kan terkadang lingkungan kita menjawab, oleh gaya soalnya kan namanya. Termasuk kita nanti masyarakat pasti. Tapi tentunya ketika kita menolak dengan bahasa yang sopan, dengan bahasa yang halus, bukan terus. Oh ini suka punya uang, nggak usah gitu ya. Betul kita terima terus alhamdulillah ini kalau balik yang jenengan malih. Alhamdulillah kalau sahabat cekap kesini saya tambah saking uang suam sama cekap seperti itu. Tadi saya terima, saya masukkan ke kemudian kalau masyarakat sama saja ya. Karena uang itu statusnya tadi dihukumi ini bukan haram, itu haram. Jadi masukkan itu mungkin Allah juga Allah juga menerima atau tidak kita tahu. Yang penting itu tidak uang halal. Allah pun mungkin Allah halal mungkin tidak terima karena misalkan ada kata-kata seperti yang tadi, ini saya anggap sedekah panjenengan, tak masukkan ke ya silakan dimasukkan. Masukkan ke kaleng infak, saling orang. Tapi kan tidak ada ini keharusan, tidak ada keharusan ini jadikan nyoblos ini ya kan, tidak ada kata-kata itu. Kalau ada kata-kata itu dari masukkan Islam. Yang ketiga, yang kedua jilbab tadi. Jilbab atribut. Jilbabnya wonten logonya apa? Iya, dari satu. Gambarnya apa? Itu termasuk atribut yang mau menjadikan terima. Itu mungkin tujuannya kan nanti kalau ngaji dilihat banyak orang, berarti busuknya 01 atau 02 sehingga menarik orang lain untuk kita derek busuknya kita tengok, nah gitu kan, percaya sama beliau misalnya. Ini dalam rangka untuk kampanye. Ini kan dipakai paling banyak kan pas kampanye pakai atau pas pertemuan tertentu. Itu termasuk atribut boleh jadi terima boleh. Asal tadi boleh tidak ada nanti kewajiban untuk nyoblos dia. Itu kalau hal atribut tadi yang dibolehkan tarjih, termasuk kaos diberikan kepada bapak-bapak yang alim kadang biasanya itu manfaat, atau bapak-bapak tukang yang bermain manfaat untuk bekerja, nah, itu boleh. Karena ini
ranahnya itu ya, beda dengan yang amplop tadi, money politik. Kalau atribut ini memang dalam hal tarjih dibolehkan menggunakan untuk apa tadi kampanye. Bahkan tim suksesnya juga boleh menerima imbalan upah honor dari calonnya karena dia bekerja. Jadi tim sukses. Nanti kalau nggak ada tim sukses kan nggak bisa nih. Harus ada tim sukses. Ini politik bersama. Jadi tarjih sudah memilah-milah. Kalau memang dalam hal ini masuk ke ranah upah, ini silakan. Dengan sudah mantap dengan Pak A atau Pak B, karena memang akhlaknya baik, ilmunya baik, dia mumpuni, nanti harapannya juga bisa mensejahterakan keluarga kudus misalkan, ya silakan. Jangan boleh juga menjadi tim sukses ini. Yang pertama tadi kalau apa calonnya itu dan memang yos orang ya bilang itu terus kayak duit terus ditongkot apa calonnya memang sudah terbukti temannya apalagi kerabatnya sendiri dan sudah masih memilih dia ya nggak perlu dengan apa terus karena singnya yang mana biar untuk aktivitas tadi aku kayak wis mantep sampai nah dibahas itu termasuk soal jadi kalau hati-hati di musim politik nggak usah kecuali kalau dia syukuran misalnya jadi dengan dikasih ya sudah beda lagi ini syukuran saya dengan kata ini satu tahun karena tidak ada gagasan untuk memilih dirinya atau tidak memilih yang lainnya. Maka ibu ini untuk kajian kita pada siang hari ini dan dengan money politik uang kita sampaikan memang betul murni dari pendapatnya Muhammadiyah. Ini bukan pendapat pribadi saya, akan tetapi pendapat persyarikatan. Persyarikatan menjawab seperti ini, tegas hukumnya haram. Mari ibu kita mencoba untuk memberanikan tidak menerima sesuatu yang haram. Insya Allah kalau kita berusaha dengan ilmu ini kita amalkan, nanti Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Dengan nolak 1.000, insya Allah diganti 1 juta atau 5 juta. Gajian gak bulan itu termasuk rezeki ganti saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada kita terima sekali 100.000 habis untuk jajan sekali mungkin semangkok bakso oleh putra-putranya telas, nanti belum tentu itu menjadi hal yang halal. Sehingga lebih baik mari kita kampanyekan untuk menolak politik uang, untuk menolak serangan fajar. Siap Bu? Demikian ibu yang kembali untuk kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam billahi fisabilil haq fastaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.